Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji ayat demi ayat lanjutan dari surah Yunus ayat 65 sampai 67. Insyaallah kita kaji malam hari ini di Tafsir Jalalain bagian depan halaman yang ke 177 baris kedua dari atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a was-sami'ul 'alim. Ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Walladzi ja'alakumul laila litaskunu fihi walladzi ja'alakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira inna fi dzalika la ayatin liqaumin yasma'un. Wala yahzunka, jangan sampai menyusahkan kepada kamu. Hiburan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk siapa yang butuh hiburan. Bila kita mengalami sebagaimana yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kita juga butuh hiburan. Apa? Jangan susah. Jangan terkuasai oleh susah. Ketika merasa susah, hibur, obati dengan hiburan berikut. Qauluhum, ucapan mereka. Orang ketika membacakan ayat-ayat Allah akan dikomentari oleh pendengar. Orang yang membacakan ayat-ayat Allah akan dikomentari oleh pendengar. Mungkin komentarnya baik atau komentarnya tidak baik. Potensi komentar tidak baik banyak, karena Allah telah memberitahu dengan firman-Nya, wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Di situ menggunakan susunan bahasa sumpah, demi Allah kamu pasti akan mendengar dari orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga dari orang musyrik gangguan yang sangat banyak. Bukan satu dua, sehari dua hari, banyak.
banyak kali, banyak hari, banyak minggu, banyak bulan, banyak tahun. Nabi Nuh berapa tahun? Ya, selama itu akan selalu mendengar. Nabi Nuh dikomentari suara yang lek dirasarane bisa menyakitkan. Apa tuduhan mereka? Majnun, wasdujir, blok, gila, dan bahasa yang semisal. Makanya jangan terbawa susah oleh ucapan mereka. Yang dicontohkan di sini dengan lasta mursala, kamu bukan utusan. Mungkin orang gila dan macam-macam. Wa ghairu, dan juga yang lain-lain. Mereka yang menolak kebaikan karena merasa terganggu oleh dakwah yang disampaikan, seolah mereka punya kemuliaan, terancam hancur oleh dakwah yang disampaikan. Apabila orang mencari kemuliaan tidak pakai cara Allah, maka akan gagal. Kenapa? Falillahil izzatu jami'a. Maka izzah semuanya itu hanya milik Allah. Di sini menggunakan bahasa innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya izzah itu hanya milik Allah. Lafadz inna itu istinaf kalimat susunannya baru, sehingga hamzahnya dibaca kasroh. Mana al-izzah yaitu al-quwata, itu diantara maknanya izzah. Makna yang lain, izzah itu adalah kemuliaan. Siapapun yang berusaha untuk menodai kemuliaan maka tidak akan bisa sampai. Kemuliaan, siapa yang hendak menodai maka tidak akan bisa sampai. Peleme dhuwure 10 meter, wonge mek 150 cm, ngranjuk gitu mboten. Mencolot ya ra gitu, mibur ya ndak duwe lelar. Artinya tidak bisa terjangkau. Yang itu ujung-ujungnya siapa yang menodai hanya akan kembali menimpa kepada dirinya sendiri. Makanya kamu yang berada di jalan Allah, Allah memiliki izzah, kamu diberikan izzah. Mereka yang berusaha untuk merusak izzah Allah kan nggak bisa sampai. Termasuk kamu ketika disakiti oleh mereka, hakikatnya mereka menyakiti menimpa kepada diri mereka sendiri, tidak menimpa kepada kamu. Loh, kamu tuh kenapa susah? Kono mek ngancam arepe nyetot, tapi rasa nyetot perlu muni iyung mboten. Tak cetot loh, yung, ngoten nggih. Lah tangane teko urung kok muni dadak iyung-iyung itu nyapo? Mereka menyakiti itu menimpa kepada diri mereka sendiri, tidak menimpa kepada yang disakiti. Kenapa harus susah? Mereka bandem nggak teko. Lah kenapa mengatakan aduh? Wong kena saja tidak. Ini suatu bahasa untuk menjadi hiburan. Makanya ucapan mereka jangan sampai menyebabkan orang yang berdakwah, walaupun mereka mengatakan apapun, jangan terbawa. Kenapa? Mereka tidak akan bisa sampai, akan hanya menimpa kepada diri mereka sendiri. Karena izzah itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Izzah Allah itu semuanya. Wasami'ul alim, dia as-sami, zat yang maha mendengar, lil qaul, terhadap ucapan, al-alim, zat juga zat yang maha tahu, bil fi'li, dengan perbuatan. Fayujazihim, yang Allah nanti akan membalas kepada mereka, wayan suruka, dan akan menolong kepada kamu. Ini hiburan. Makanya apabila kita di jalan yang hak, termasuk membacakan ayat-ayat Allah atau membela atau memberikan fasilitas, lalu ketika disakiti katut, maka gak usah keronto-ronto. Anggap saja mereka yang menyakiti itu bagaikan ungkapan yang mengatakan biarlah anjing menggonggong, yang jelas kafilah tetap berlalu. Rasa dijenggongi, dadak mudun, mandek, berangkang, males jenggongi. Ini kelasnya terus pundi? Kelasnya podo.
tinggal pergi saja, gak usah didengar. Sibukkan dengan zikir, baca ayat ini, itu akan menjadi hiburan. Ala ketahuilah, inna lillahi, sesungguhnya milik Allah, ma fis samawati wa ma fil ardi, siapapun yang ada di langit dan juga siapapun yang ada di bumi. Man itu untuk yang berakal, otomatis bersama sarananya, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kekayaan itu milik orang yang beriman. Orang kafir ketika diajak beriman tidak mau, mereka nanti akan dijadikan budak. Ketika nggak mau menjadi budaknya Allah, akan menjadi budaknya manusia. Makanya mereka nanti bila dikeperangi nanti akan kalah, dijadikan budak. Mereka sibuk memikir dunia, seolah mendapatkan kekayaan, sementara kekayaan mereka tidak pernah bisa melebihi dari yang dijatahkan. Maka orang beriman sibukkan untuk mencari yang hak. Sing angel-angel banyak mereka tandangi. Sehingga orang beriman dengan rezekinya bisa memenuhi apa yang jadi kebutuhan sebagai fasilitas. Kenapa? Karena semua yang di langit di bumi itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Abidan penghambaan, wa mulkan kepemilikan, wa khalqan dan penciptaan. Wa ma dan tidaklah yattabi'ul ladzina yad'una min dunillah, tidaklah yattabi mengikuti alladzina orang-orang yang yad'una punya mana ya'budun menyembah min dunillah dari selain Allah, min ghairihi dari selain Allah, asnaman bentuknya patung. Syuraka'a itu hanya perserikatan saja, bukan pemilik asli, orang yang bergaya gabung, bukan pemilik saham. Sementara Allah tidak akan memberikan jatah kepada mereka. Akon-akon mereka tidak akan pernah bisa sampai. Nah seperti itu, dan nanti akan ditolak semuanya. Sehingga ketika mereka beribadah titip kepada yang dianggap mitranya Allah, sementara Allah tidak akan pernah mengambil mitra tempat penitipan yang nggak akan bisa sampai. Doa dititipkan, ibadah dititipkan, sing mati dikirimi opo-opo, tulung sampaikan kepada Allah. Allah tidak membuat perjanjian untuk siap membuka cabang penerimaan tempat penitipan. Ketika mereka titip, ya nggak bakal sampai ke alamat. Dengan begitu mereka tidak akan diterima. Lahu untuk Allah ala hakikat, di atas hakikatnya Allah Ta'ala ala di atas hal itu. In memiliki makna ma, tidaklah yatabiuna mereka mengikuti, tidaklah mereka mengikuti fidzalika di dalam peribadatan, illa dhanna kecuali hanya persangkaan. Ibadah butuh dalil, bukan dengan persangkaan. Allah berpesan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, kamu jangan bertindak di mana kamu nggak punya ilmu. Ya ndak bisa, hanya kira-kira saja. Ketompo ora ya, kira-kira ketompo. Terus pundi kira-kira? Ya jenenge kira-kira, ihtimal, kemungkinan, dan itu tidak, itu pasti. Kenapa? Gak ada bukti. Sehingga menjadi orang yang paling rugi. Ya Allah telah menawarkan kepada kita untuk diberitahu siapa orang yang paling rugi dengan firman-Nya, kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, maukah kamu saya kabari perihal wong sing paling rugi? Sinten?
alladzina dhalla sa'yum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang asli apa yang mereka kerjakan sesat, tapi disangka katanya sudah berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Lek disangka apik ya panggah elek. Jenenge kambil gading kecemplung nek kali. Disenteri ketok berkilap kuning, kira-kira kae emas. Jane mek cengkir tok lho nggih. Donge diselulupi diangkat dadi emas mboten kira-kira. Wong hanya menyangka saja, bagaimana bisa berubah? Jadi ibadah dengan cara sangkaan itu tidak akan pernah menjadi ibadah. Gambarnya seperti itu, nggak mungkin. Atau fata morgana, dari jauh tampak air, dikira air, hanya dikira saja, bukan bukti. Ketika didatangi ada airnya. Nah gitu gambarannya. Ibadah menyangka seperti itu, ngarang seperti itu, makanya akan jadi orang yang paling rugi. Rugi ngarang, rugi ngamal nih, rugi promosi, rugi ndanai. Kadang lek dinasehati loro, rugi atini, ngengkel di dalam peperangan malah rugi segalanya. Akhirnya nyawane copot dalam keadaan kekafiran, ketika dihisab neraka, lo rugi segala-galanya. Rugi segala-galanya. Kenapa? Karena mereka berbuat hanya berdasarkan dugaan, dan itu nggak bisa. Makanya kita peseni yakum badzonna fa inna dzonna akdzabul hadis. Saya nasihatkan kepada kalian jauhi bersikap dzon, ibadah dengan cara menduga, kira-kira ditompo, kira-kira bener, berarti nggak ada kepastian, jauhi itu. Kenapa? Fa inna dzonna akdzabul hadis. Orang menyangka itu adalah ucapan yang paling bohong. Kadang kakian ngomong rono rene nggak ada bukti, makanya menduga itu ucapan yang paling bohong. Ai maknanya donuhum, mereka menyangka annaha, sesungguhnya yang disembah selain Allah itu alihatun, sesembahan, tasfa'ulahum, yang bisa memberi syafaat kepada mereka, itu bisa menghaturkan hajat mereka kepada Allah. Tapi itu semua itu menggunakan dugaan. Wonge lek ilmune akeh, ngibadah sregep, dongane mesti ketompo. Niku mesti napa dugaan? Dugaan. Kita sami kira-kira lek ketok apik, ketok ngibadah niku asli napa pasti? Napa kira-kira? Kira-kira masih harapan, belum kepastian. Wahyu enggak turun. Nabi saja yang jelas mendapatkan wahyu, sedaya dongane Nabi mesti ketampa mboten? Enggak. Napa contohnya? Di dalam kunut nazilah mendoakan supaya 3 tokoh Quraisy itu dilaknat. Entah Sufwan bin Umayyah bin Khalaf, Suhail bin Amr, atau Ikrimah bin Abu Jahal. Kenyataannya mereka malah masuk Islam. Nah begitu, mereka masuk Islam. Sehingga Allah pun juga menyatakan laisalaka min amri syai'un, kamu nggak punya kewenangan urusan mereka. Tugasmu berusaha ndonga, Allah yang menetapkan. Apakah nanti sebagaimana yang kamu lafadzkan atau Allah memberikan yang lain? Yang jelas Allah akan memberikan yang terbaik. Ya kalau Nabi saja seperti itu, apalagi kita. Lalu bagaimana orang kita apabila ketok duwe ilmu ngamal dongane mesti ketompo? Tidak ada jaminan, hanya harapan. Sementara mereka sudah memastikan, buktinya wis nggak ngibadah titip, wis nggak dongane titip, hanya datang kepada kuburannya titip. Itu kan nggak ada jaminan.
katanya bisa menghaturkan hajatnya kepada Allah, tapi tidak bisa. Wong mati sudah tidak berdoa. Kenapa? Doa itu masih hidup tok. Karena perintahnya begitu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ibadah terus baru mandek ketika sudah datang kepada kematian. Ketika sudah mati ndonga enggak dikabul nih, walaupun orang yang mati syahid. Pulangkan saya ke dunia untuk berjuang lagi, tidak bisa. Apalagi wong kafir Allah menghardik kala sekali-kali tidak bisa. Lalu bagaimana mereka dititipi? Krungu wae ora. Mereka mengatakan krungu itu hanya dugaan, tetapi hakikatnya mereka tidak. Jadi mereka itu hanya menyangka saja. Wa inhum, dan tidaklah ada mereka punya makna ma illa kecuali yahusun, hanya menduga, yakdzibuna fidzalik, dusta berkaitan masalah seperti itu. Waladzi dialah Allah alladzi yang ja'ala menjadikan lakum buat kalian al-laila malam litaskunu fi, supaya kamu bisa tentram di dalamnya. Wa nahara, dan Allah menjadikan siang mubsira mudhi'an menyinari. Allah membuat terang. Malam yang gelap tidur penak, siang terang benderang kerja itu penak. Isnatul absor ilaihi, disandarkan absor penglihatan ilai kepadanya. Mubsira, Allah membuat siang itu menerangi. Itu majaz, sebagai sebuah kiasan. Secara umum awan iku padang, secara umum awan iku kangge kerja. Ning napa sedaya awan nggih mesti padang? Pernah peteng juga. Napa oleh awan iku mesti kerja? Nggih, mboten mesti. Napa oleh bengi nggih mesti peteng? Nggih mboten mesti. Napa lek bengi niku nggih turu kabeh? Nggih mboten mesti. Tapi kenapa Allah membuat siang itu terang? Itu merupakan majas, kata yang bersifat umum. Nah begitu. Secara umum lek kita sami krungu lanang rasa mboten? Lanang ya rasa, ya urung mesti. Wedok ya ringkih, ya urung mesti. Lanang rasa niku majas, ungkapan kiasan secara umum. Awan itu padang kerja, ungkapan secara umum, walaupun pernah juga gelap, walaupun pernah juga ada yang tidak bekerja. Yang jelas itu sebagai standar umumnya, dan yang membuat malam istirahatnya nyaman, siang terang benderang dimudahkan untuk bekerja, semua itu Allah yang mengatur, bukan alam mengatur diri sendiri, juga bukan karya siapapun, kecuali semuanya dinisbatkan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengungkapkan inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam yang demikian itu la ayatin, sungguh merupakan ayat-ayat dalalatin yang menunjukkan ala wahdaniyati ta'ala, akan keesaan Allah ta'ala. Siapa yang bisa mengambil manfaat? Liqaumi yasma'un, buat orang yang mau mendengar, sima'a tadabburin watti'adin, mendengar untuk direnungi dan diambil mauidhahnya, bukan mendengar sebatas krungu. Nah begitu, tapi mendengar yang direnungi, dirasakan, ditadaburi, diitiat, diambil pelajarannya. Selesai 3 ayat telah kita baca, terjemah global. Wahai Rasul SAW dan para pewarisnya, bila kamu berdakwah membacakan ayat-ayat Allah, orang yang mendengarkan dakwahnya itu menyakiti kamu, kamu dituduh gila dan macam-macam. Jangan sampai kamu terbawa oleh ucapan mereka sehingga kamu merasa susah. Karena kemuliaan itu milik Allah, dan kamu lurus di jalan Allah, kamulah yang diberikan kemuliaan. Mereka hendak menodai, tidak akan bisa sampai.
Ketika kamu merasa ternodai, itu kamu juga tidak akan mendapatkan penodaan mereka, karena perbuatan mereka hanya kembali kepada diri mereka sendiri. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja, siapa saja yang di langit, di bumi itu milik Allah. Yang iman dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan kehancuran. Maka tunggulah kebaikan yang kamu dijanjikan. Lihat saja mereka yang durhaka akan dihancurkan. Kamu yang baik, tunggu akan diberikan balasan kebaikan. Lihat mereka yang durhaka akan dihancurkannya. Kenapa? Ini janji Allah, karena Allah mengatakan walillahi wal aqibatul lil muttaqin. Wal aqibatul lil muttaqin. Hasil akhir akan diberikan kepada orang yang takwa. Sementara orang yang menyeru selain Allah sebagai sesembahan, itu mereka itu hanya sebatas perserikatan, hanya nebeng, ngaku-ngaku, tapi Allah tidak mengakui, sehingga tidak akan pernah bisa sampai. Mereka tidak mengikuti apa kecuali hanya menduga, memperkiraan, dan itu tidak akan pernah bisa. Dialah Allah yang mencipta buat kamu malam supaya kamu bisa istirahat di dalamnya. Dia juga Allah yang mencipta buat kamu siang terang benderang sehingga kamu bisa berkarya. Sesungguhnya di dalam yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah buat orang yang mau pasang telinga dengan merenungi, mentadaburi, mengambil pelajarannya. Berikutnya kita masuk pada rangkuman. Ada 3 nomor, mau dicatat silahkan. 1. Cara agar tidak merasa sakit. Cara agar tidak merasa sakit, susah, dendam, putus semangat. Cara agar tidak merasa sakit, agar tidak merasa susah, agar tidak merasa dendam, agar tidak hilang semangat. Ketika berjuang di jalan Allah, disakiti oleh orang yang menyakiti. Ketika berjuang di jalan Allah, disakiti oleh orang yang menyakiti. Kita melihat caranya itu. Saya ulang, cara agar tidak merasa sakit, agar tidak merasa susah, agar tidak merasa dendam, agar tidak hilang semangat. Ketika berjuang di jalan Allah, disakiti oleh pihak yang menyakiti. Nah, itu caranya gimana? Titik 21. Perjuangan diniati sebagai ketaatan. Perjuangan diniati sebagai ketaatan pada Allah, bukan mencari imbalan dari pendengar. Bukan mencari imbalan dari pendengar. Ini cara pertama. Perjuangan diniati taat kepada Allah, bukan untuk mencari imbalan dari pendengar. Ini cara pertama. Nomor 2, mempertahankan kesabaran sebagai tanda keikhlasan. Nomor 2, mempertahankan kesabaran sebagai tanda keikhlasan. Itu cara kedua. Yang ketiga, resiko orang yang menyakiti kembali kepada diri mereka sendiri. Resiko orang yang menyakiti kembali pada diri mereka sendiri. Maka kasihanilah mereka. Maka kasihanilah mereka.
Dan tolonglah dengan nasihat dan doa. Serta tolonglah dengan nasihat dan doa. Titik. Kita ulang. Nomor 3, yang C, resiko orang yang menyakiti kembali pada diri mereka sendiri. Maka kasihanilah diri mereka, serta tolonglah dengan nasihat dan doa. Itu tadi kurang lebih ada 3 cara ketika orang lurus di jalan Allah, termasuk menyampaikan ilmu, beramal, berdakwah, atau membela kebenaran, itu disakiti oleh pihak yang menyakiti, supaya tidak merasa sakit, supaya tidak dibikin susah, supaya tidak timbul dendam, supaya tidak hilang semangat. Makanya langkah-langkah berikut kerjakan. Kita ngaji ngeten iki pun nate mireng dipun larane tiyang napa dereng? Kalau dakwah kita angkat di media, dirungane kono-kono, wow, sing larane ra karu-karuan. Wis reno-reno. Wis reno-reno. Apalagi dai yang lebih terkenal, wow, gambar karikaturnya jangan mengerikan. Ucapannya mengerikan. Dan seterusnya. Yang jelas, dekat atau jauh, cepat atau lambat, yang kayak begitu itu akan datang. Makanya ketika satu kena, itu juga akan berentek kepada yang lain. Jadi potensi disakiti karena berjuang di jalan Allah itu sangat besar. Makanya apabila kita mengalami itu disakiti, maka jangan sampai terbawa susah, terbawa sakit, muncul dendam, malah putus semangat sehingga tidak berjuang. Jangan. Makanya gimana caranya agar kita tetap tegar? Nah begitu. Yang pertama, perjuangan yang ada niati sebagai ketaatan kepada Allah, bukan cari imbalan kepada pendengar. Makanya kita menyadari bahwa kita itu pegawainya Allah, bukan pegawainya pendengar. Biasanya tiang pekerjaan itu dibayari mboten. Nah kita itu pekerjaannya Allah, pegawainya Allah, bukan pegawainya makhluk. Imbalan itu tidak pernah minta kepada makhluk, pahala itu mintanya kepada Allah. Nah sementara Allah Subhanahu wa taala menjamin, Allah bisa menepati janji, tidak pernah menyelisihi janji. Allah itu kaya, Allah itu mulia. Orang-orang yang hendak merusak kemuliaan Allah tidak akan pernah bisa sampai. Bila kita memang betul-betul jujur dan benar, maka Allah itu pasti akan memberikannya. Nah apabila memang kita sudah ibadah kepada Allah, Allah yang memberikan pahala. Loh kenapa kita itu butuh tersinggung oleh mereka yang menyakiti? Kan gak ada urusan. Biasanya pekerja niku sakit datang majikane napa masalahnya? Pekerja nesu oleh majikane napa masalahnya? Ora dibayari. Nggih mboten? Ngutung nyapa ora dibayari, mogok nyapa ora dibayari. Bahkan malah di PHK, dikeluarkan, dikasuskan, dicaci, dimaki, itu sondongkol. Sementara majikan kita itu kan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah menodai. Sementara mereka yang berkoar-koar menyakiti itu kan nggak ada urusan. Loh kenapa kita masih takut sakit kepada mereka? Mereka juga nggak bisa merampas hak-hak kita. Mereka ngomong resikonya juga akan ditanggung sendiri. Kenapa? Harus berisiko dengan mereka. Lah begitu cara berpikirnya. Berpikirnya seperti itu. Makanya supaya kita tidak tersakiti oleh mereka yang menyakiti, maka
perjuangan kita niati taat kepada Allah, cari imbalan Allah, tidak mencari imbalan makhluk. Sementara mereka yang senang berkoar-koar seperti itu, ya tadilah ungkapan sudah kita sampaikan, biarlah anjing menggonggong, yang jelas kafilah tetap berlalu. Nanti bila kita bisa seperti itu nanti dioneni koyo apa wae tidak akan terpengaruh. Kenapa? Itu dudu urusanku. Di balik itu ketika mereka mencaci maki, yang dicaci maki bukan kita. Siapa? Allah. Dan Allah itu tidak bisa dijatuhkan martabatnya. Yang ada mereka akan menanggung resikonya sendiri. Itu tadi cara pertama. Nomor dua, mempertahankan kesabaran sebagai tanda keikhlasan. Kita sami le ikhlas niku sabar. Tandanya tiang ikhlas berdakwah lek dilarani wong, dia nopo? Sabar. Niku tandane ikhlas niku sabar. Berarti lek dilarani wong terus ngamuk, tipe itu awakmu gendeng, oh tak suwek, nopo? Tak suwek, nopo? Lo namung tekok mawon lagi, tak suwek, nopo? Dan seterusnya, marah itu menandakan kurang ikhlas, menandakan kurang ikhlas. Kenapa? Mestinya cari imbalan itu kepada Allah, tapi kenapa kok pada makhluk? Ketika makhluk gak memberi malah marah, loh itu kan tanda tidak ikhlas kan? Kalau kita ikhlas mintanya kepada Allah, Allah tidak mengurangi. Mereka yang sedang mengganggu kan gak ada urusan. Sampai kita marah kepada mereka gara-gara disakiti, masuk aku elek dibales, masuk aku apik dibales elek. Loh kami itu apik itu cari sanjungan mereka ya. Kok sekarang muni aku apik dibales elek? Memangnya kamu cari balasan kepada mereka ya? Iya. Beramal untuk mereka ya? Loh tidak, amal kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah begitu. Ini cara kedua, yaitu mempertahankan kesabaran sebagai tanda keikhlasan. Wong niku lek dakwah ikhlas, ngajine ikhlas, ngamal ikhlas, dicaci maki wong niku bukan urusan kita. Kita itu purasanya kepada siapa? Allah. Allah yang membalas. Mereka itu tidak ada urusannya pun, tidak ada nesu. Wong kita itu tidak punya urusan dengan mereka. Urusan kita itu kepada Allah. Nah begitu. Ini harus dipahami. Sehingga kita ini nggak terbawa. Maka jaga keikhlasan. Buktinya tidak marah. Buktinya sabar. Makanya ketika mereka marah-marah itu, yang mereka kelabrak itu adalah Allah. Yang mereka labrak siapa? Allah. Dan itu tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah. Andaikan penduduk bumi kafir kabeh, martabat Allah jatuh mboten? Nggak akan jatuh. Nah begitu. Lalu cara yang ketiga, resiko orang yang menyakiti itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Makanya ketika kita melihat mereka itu jadi mesakni, awakmu kok ngono, itu tidak akan menimpa kepada siapa-siapa, itu akan menimpa kepada dirimu sendiri. Apa kamu tuh tidak khawatir kamu nanti hancur? Aku nyawang ngamuk oke nggak nesu, tapi aku ki mesak nih. Lek gelem tak omongi ya diomongi, ya tak dongakne dene ra gelem, dene sok kena musibah ya rasakno dewi. Kita berpikir ke sana. Makanya Nabi kita pun juga demikian, ketika disakiti itu bukan marah tetapi semakin sabar dan mendoakan, Allah mahdi qaumi li'annahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah beri petunjuk kaumku karena mereka belum tahu. Makanya kita sibuk ngopeni awak, jangan terbawa susah oleh mereka, tapi sibuk ngopeni awak, bukan terbawa oleh ucapan mereka. Sekarang nomor 2, modal nasihat. Apa yang butuh kita nasihatkan? Kita cerita tentang modal nasihat. 1, mengokohkan tauhid rububiyah. Ini modal nasihat, yaitu mengokohkan tauhid rububiyah, yaitu
Bila sadar dicipta, maka juga harus sadar tunduk. Ini pengokohan tauhid rububiyah. Bila sadar dicipta, juga harus sadar tunduk. Ini cara mengokohkan tauhid rububiyah. Kabeh wong niku saged mencipta diri sendiri napa Allah sing mencipta? Semuanya akan menjawab, siapa yang mencipta kamu? Pasti menjawab Allah. Ya ayuhan nas alladzi khalaqakum, wahai manusia yang Allah telah mencipta kamu. Adam pun juga, iblis pun juga mengatakan Allah hanya mencipta saya. Itu namanya tauhid rububiyah, rumangsa dicipta oleh Allah. Makanya lek sadar rumangsa dicipta oleh Allah ya harus tunduk. Semisal tiang engko dadi pegawai, lek sadar diberi pekerjaan oleh majikannya dan digaji yang cukup banyak, diberi hadiah, niku kerjane tenanan setia napa menyelisihi? Tenanan setia, nyapa sadar. Semisal istri milik suami dicukupi segalanya, maneni napa setia? Setia, lek maneni dinapakne. Lek maneni dinapakne. Itu namanya nusus. Lek kena diomongi ya diomongi. Pisah ranjang, gelem tunduk ya tunduk. Pukulan pelajaran, lek gelem ya bejone. Dene ora dipertemukan dua keluarga. Masalahnya begini, rembukan, mbok menawa ada solusi, bila tidak, ya nanti harus ada pemisahan. Kenapa? Karena konsekuensi tauhid rububiyah begitu. Sadar dicipta harus sadar tunduk. Itu modal nasihat yang pertama. Yang kedua, ibadah itu dengan ilmunya sang pencipta. Ibadah itu dengan ilmunya sang pencipta, bukan dugaan akal. Ibadah itu dengan ilmunya sang pencipta, bukan dugaan akal. Dan ibadah tidak boleh untuk titip-titip. Ini modal nasihat yang nomor 2. Ini cara memberikan nasihat, yaitu disadarkan bahwasanya ibadah itu dengan ilmunya sang pencipta, bukan akal-akal, bukan dugaan akal. Dan ibadah itu tidak boleh untuk titip-titip. Ini modal nasihat kepada mereka. Makanya tadi sudah kita sampaikan ayatnya jelas, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan berbuat di mana kamu tidak punya ilmu. Sementara mereka itu menduga, dan itu tidak akan pernah sampai. Dari jauh tanpa air, didekatin tidak ada. Masa kayak begitu diyakini? Pihak yang kamu titipi itu hanya diduga bisa membantu, tapi kenyataannya tidak bisa. Allah menjelaskan wala yunabiuka mislu khabir. Nggak ada yang bisa menjelaskan dengan gamblang semisal Allah. Kenapa? Allah itu yang maha tahu. Permasalahannya orang mati tidak mendengar. Andaikan mendengar nggak bisa ngijabai, mereka sendiri pun juga sudah tidak beribadah. Berikutnya masuk pada nomor 3, cara mengokohkan tauhid rububiyah. Cara mengokohkan tauhid rububiyah, yaitu dengan memperhatikan ciptaan Allah yang luar biasa. Dengan memperhatikan ciptaan Allah yang luar biasa, itu menunjukkan maha agungnya sang pencipta. Kita ulang cara mengokohkan tauhid rububiyah dengan memperhatikan ciptaan Allah yang luar biasa. Itu menunjukkan maha agungnya sang pencipta. Ini cara mengokohkan tauhid rububiyah. Ya seperti itu. Ternyata kita sudah dibimbing setiap pagi
Bangun tidur, mata kita belum terbuka lebar, sudah langsung diajak untuk memperhatikan ciptaan Allah yang luar biasa. Apa itu? Setelah berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi anusur, sambil kucek-kucek mata, mendongak ke atas. Apabila pengen bintang dilihat langsung keluar, sambil membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu langsung diajak melihat penciptaan Allah. Bangun tidur, melek belum begitu terbuka lebar, sudah diajak ke sana. Sekarang kita ambil contoh. Biasanya bocah cilik lek wayah bodo dolan yang gone tanggane kerabate dipun sangone pinten? Pinten? Lek wong liya total 2000-an ngoten nggih kira-kira nggih. Tahu kenal malah 5000 ngoten nggih. Rata mampu kerabat pinten? 10.000. Anake koncone cedhek 50.000. Ternyata niku lek nyangone bocah cilik disangoni 1 juta. Wong tua nih sangoni 5 juta. Kabeh wong toko ngoten niku. Napa kesane? Wah, sugih jan pol. Dadi cerita mboten kira-kira ngoten niku. Mek ngono ae dadi cerita. Mek disangoni 1 juta wae dadi cerita. Lah kita tuh diberikan angin atau bayar niku regane pinten? Kita diberikan jantung mboten nate bayar, sak jam niku nyewa jantung buatan pinten? Wonten 50 juta, sedina sewengi pinten? Kita tidak bisa menghitung. Kenapa Allah memberikan jumlah yang sangat besar itu tidak dikenang? Menek wong sugih wong teko disangon 1 juta, wong tuane 5 juta. Wis kabeh lisan padha nyritakne, masyaallah dermawane, masyaallah dermawane, masyaallah dermawane. Ini untuk memancing pada diri kita. Pemberian Allah itu tidak bisa dihitung. Kenapa kita tidak merasa kagum? Makanya supaya tajam rasa kagum kita, ya rasakan tadi dengan contoh di atas. Wong tuane sing teko kabeh wong disangoni 5 jutanan. Niku kabeh lisan menceritakan luar biasa dermawane. Kenapa enggak menyanjung kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka daripada itu sebenarnya kita itu masih butuh dikokohkan tauhid rububiyah. Kira-kira kita sami menika kathah ngresain apa kathah syukuri? Panenane lombok wayah regane apik, regane 100.000, telung dina pisan panen, saunduan pinten kira-kira? Seprapat lek saya angsal pinten kilo Pak Mo? Dah sekental ping 100.000 pinten? Ngoten kira-kira pun syukur apa tasik kurang? Loh, Pak tani masjid muni kurang lho niku lho nggih. Ya mongko niku telung dina pisan sekental, sekilone menika 100.000. Iki Pak tani kula sampun dawuh kurang. Dan seterusnya. Kenapa? Karena ya kurang bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh itu dituduh kikir. Dituduh apa? Kikir. Padahal ketika Allah memberi itu jumlahnya tidak bisa dihitung. Udara kenapa nggak dihitung? Kesehatan kenapa nggak dihitung? Jantung kita, ginjal kita, paru-paru kita, sengsit kenapa kok nggak pernah dihitung? Kita dibimbing dengan Islam. Kenapa itu kok nggak dihitung? Makanya cara mengokohkan tauhid rububiyah tadi dengan memperhatikan ciptaan Allah yang luar biasa, itu menunjukkan maha agungnya Allah. Maka ini yang kita masih kurang. Kita masih apa? Masih kurang. Maka pertajam rasa pengagungan kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Apalagi yang dijanjikan nanti di surga, oh itu luar biasa. Yang hadis menyebutkan a'datu li ibadiyas sholihin mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Saya sediakan kenikmatan surga untuk hambaku yang soleh, yang itu bentuknya mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, orang mikir belum bisa membayangkan. Kenapa? Saking besarnya. Kesana kita butuh selalu merenung, bertafakur akan ciptaan Allah, menunjukkan akan maha agungnya Allah Ta'ala. Makanya apabila kita kangelan, ya wong liya ya masih mungkin saja kangelan. Makanya benahi diri kita sendiri. Demikian yang kita sampaikan malam hari ini. Insyaallah kelanjutan pembahasan kita kaji menyusul. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan silakan. Ya. Ada pertanyaan berkaitan dengan bulan Rabiul Awal. Banyak orang mengadakan peringatan hari kelahiran Nabi. Ini fenomena masyarakat yang diceritakan. Kemudian diantara yang mereka anjurkan supaya memperbanyak sholawat. Diantara bunyi sholawatnya dengan Assalamualaikum ya Nabi Allah dan seterusnya. Semoga selamatan untukmu wahai Nabi Allah. Apa itu juga termasuk dzon. Nah begitu. Orang yang mengucapkan salam assalamu alaika itu bisa ditinjau dengan dua tinjauan. Yang pertama, memang pernah ada lafadz sholawat dengan assalamu alaika, karena itu mengikuti dalil, maka pemahaman seperti itu boleh. Tapi apabila assalamualaikum itu dia meyakini Nabi hadir di tempat itu, kemudian diajak berbicara, itu dzon. Karena orang mati tidak akan pernah kembali ke dunia. Jelas itu dzon, karena nggak ada akidah reinkarnasi. Kenapa dipanggil dengan assalamualaikum? Sementara bila alasannya itu mengikuti dalil dengan assalamualaikum, kenapa dalil diterima sebagian, tidak diterima yang lain? Ada ajaran assalamualaikum diterima, sementara tidak ada ajaran memperingati hari kelahiran dengan selawatan, nggak ada, kamu malah menerima. Kenapa diterima sebagian, ditolak sebagian? Ini sebuah keanehan. Lalu yang ketiga, ternyata pemahaman sahabat itu salam menggunakan assalamualaikum itu ketika masih hidup. Ketika Nabi telah meninggal itu diganti dengan assalamu ala nabiyyi wa rahmatullah wa barakatuh. Nah begitu. Baca di dalam kitab sholat Syekh Albani lengkap dengan rujukannya. Itu tidak menggunakan assalamualaikum, tapi menggunakan assalamu ala nabiyyi. Nah seperti itu. Itu yang hak, itu yang selamat. Nah begitu. Makanya orang yang punya keyakinan ketika memperingati hari kelahiran Nabi hadir sehingga dikatakan assalamualaikum itu dzon, bahkan iftiraq, membuat dusta, itu tidak dibenarkan sama sekali. Wallahu a'lam. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.